Cak tangi nggonmu kule awas jam ngetara aku lagi pang wingo jin setan kang tak utusi tadi sebarang wajo layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semuanya, kembali aku ajak sobatku semuanya untuk meneruskan perjalanan aku penelusuran tentang situs-situs sejarah dan kisah-kisah legenda yang berada di bumi Nusantara ini. Dan kali ini aku berada di Kecamatan Hermoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan ini perjalanan menuju ke sebuah pemakaman keramat, yaitu pemakaman Ki Demang Bangun Tongtong, di mana dari kisah legendanya Ki Demang Bangun Tongtong ini memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang akan dipersunting oleh seorang pangeran, yaitu masih putra dari Raden Mas Said sendiri ataupun putra dari Pangeran Sambernyawa, yaitu Ki Wongso Tano. Disinilah awal mula adanya kisah legenda ini, di mana Ki Wongso Tano ini akan mempersunting putri dari Ki Demang Bangun Tongtong ini. Dan Ki Demang Bangun Tongtong ini seperti kisah-kisah legenda pada zaman dahulu, ketika putrinya akan dipersunting oleh seseorang pasti akan memberikan sebuah persyaratan. Dan persyaratan yang diberikan oleh Ki Demang ini, Ki Demang berharap Ki Wongso Tano ini bisa menjadi ataupun menghadirkan sebuah burung yang sangat besar. Dan burung yang sangat besar ini memiliki makna seseorang yang memiliki kewibawaan tersendiri, kekuatan tersendiri. Namun menurut penilaian dari Ki Wongso Tano pada saat itu, dia harus mempersembahkan sebuah burung yang besar kepada Ki Demang Bangun Tongtong ini. Dan kenyataannya Ki Wongso Tano sendiri benar-benar mempersembahkan sebuah burung yang sangat besar berupa burung Bangun Tongtong. Dan tentu saja karena Ki Demang ini memiliki nama Ki Demang Bangun Tongtong, merasa sangat tersinggung dengan apa yang dipersembahkan oleh Ki Wongso Tano maupun calon menantunya ini. Nah, dari kisah inilah akhirnya Ki Wongso Tano diusir dan tidak diterima menjadi menantunya sebelum menjadi orang yang besar. Akhirnya Ki Wongso Tano melanjutkan pengembaraannya, mencari ilmu dan memperdalam ilmunya, hingga pada suatu ketika Ki Demang Bangun Tongtong ini merasa putrinya sudah semakin beranjak bertambah usia, sementara Ki Wongso Tano sendiri belum ada kabar beritanya. Akhirnya sang putri dinikahkan dengan orang lain, dan pada saat pernikahan itu akan dilangsungkan, Ki Demang Bangun Tongtong ini mengundang sebuah pertunjukan, yaitu pertunjukan besar, menganggap sebuah pertunjukan berupa wayang kulit, dan tidak disangka dan tidak dinyana ternyata pertunjukan wayang kulit ini dalangnya sendiri adalah Ki Wongso Tano itu sendiri. Nah, gimana kisah selanjutnya nanti akan saya tanyakan langsung kepada biasa yang ada di sini yang mengetahui tentang kisah daripada Ki Demang Bangun Tongtong ini. Ikuti perjalanan aku ya. Tempat ini. Nah, ini aku udah nyampe di lokasi, masih diantar sama warga di sini. Dan turun, saya mau parkir dan turun langsung ke lokasi. Oke? Nggak apa-apa, Mbak. Wassalamualaikum. Nah, ini teman-teman, aku berada di pemakaman dari Tongtong Bangun, seorang Demang yang memiliki kisah sangat unik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo Pak.
jin. Ini langsung ya teman-teman ya, ini Ki Demang, apa ini bacanya Pak? Tong Tong Bango. Ini ada tahunnya nggak Pak meninggalnya Pak? Nggak tercatat tahunnya ya, nggak tertulis ya teman-teman ya. Pak, ini kisahnya gimana Pak tentang Ki Demang Tong Tong Bango ini Pak? Demang Tong Tong Bango ini kisahnya agak unik untuk zaman sekarang, karena zaman dulu itu yang namanya seorang mertua atau seorang ayah mau menjodohkan menjodohkan putrinya dengan seseorang, itu mesti harus ada syarat-syarat tersendiri, dimana dulu karena harus mempunyai ilmu yang tinggi dengan kesaktian dan lain sebagainya, itu sebagai tolak ukur di mana orang itu benar-benar jadi kekuatan tersendiri. Untuk Demang Tong Tong Bango ini dulu memang sudah mau putrinya sudah mau dipersunting oleh seorang Wongso Tanu. Wongso Tanu adalah keturunan bangsawan juga, jadi anak selir dari Panembahan Senopati. Kemudian pada waktu mempersunting itu ada syarat-syarat tersendiri, di mana Demang Tong Tong Bango mempunyai syarat, yaitu siapa yang mau mempersunting anak saya harus bisa mempersembahkan burung. Jadi seekor burung yang sangat besar. Padahal yang dimaksud burung yang sangat besar itu bukan burung atau fisiknya yang besar, itu tidak, tapi suara yang besar. Suara itu juga mempunyai artian tersendiri. Suara yang dimaksud itu mempunyai kebijakan, di mana suara yang besar itu akan berpengaruh kepada warga masyarakatnya itu sendiri, nanti juga sebagai seorang yang besar dalam segala hal, yang orang yang sakti ya. Tapi si Wongso Tanu dalam pencarian burung itu malah mencari burung tong tong yang seperti ini. Nah, ini diperlakukan seperti itu. Itu setelah dipersembahkan, kemudian si Demang Tong Tong Bango ini merasa dirinya ini kayak agak dihina atau dibanding-bandingkan antara dia dengan burung. Kemudian menjadi marah. Kemudian si Wongso Tanu diusir dari rumahnya. Kemudian Wongso Tanu juga benar-benar mengembara, mau mencari kemana dia harus mencari burung itu, tapi dengan kesaktiannya juga, dia mempunyai keahlian bukan hanya sebagai seorang yang benar-benar mempunyai ilmu kanuragan yang lebih hebat, mempunyai kesaktian yang lebih hebat, tapi dia mempunyai keahlian juga dia sebagai seorang dalang. Terbukti begini, karena sudah lamanya mengembara, mungkin si Tong Tong Bango sendiri juga memikirkan bagaimana nanti kalau putrinya itu nanti malah kalau menjadi tua belum nikah gitu, kalau zaman sekarang itu memang mau dijodohkan dengan orang lain. Nah, pada waktu pesta itu mengundang hiburan, wayang, jadi mengundang dalang juga. Kemudian setelah itu masih memperagukan lagi juga, nanti kalau memang benar-benar tidak sakti, gimana untuk anak menantu saya nanti, juga putri saya nanti akan bisa hebat seperti bapaknya atau enggak gitu. Jadi masih meragukan juga. Dalam pertengahan pesta, kemudian
dalang itu sendiri memberikan beberapa hal yang mana untuk kesaktian-kesaktian apa saja yang ada di dalam pewayangan itu telah disampaikannya. Kemudian pada pertengahan juga pada waktu perperangan itu dia menggunakan wayang seorang tokoh Arjuna atau Janaka, kemudian memanah yang dipanah itu sebenarnya itu suatu pertanda di mana kesaktian yang diminta oleh Tongtong Bango itu akan terbukti pada malam itu juga. Jadi panah yang dibuat dari kulit itu memang benar-benar dilepaskan dari busurnya, benar-benar lepas kemudian menancap tembus di tiang untuk pesta pernikahan dari mempelai yang tadi akan dijodohkan tadi. Kemudian curiga untuk si Demang Tongtong Bango itu sendiri, curiga siapa sebenarnya dalang ini. Setelah lama kemudian kecurigaannya itu memang daripada nanti terlalu lama nggak bisa di ini, kemudian ya udah pudarlah untuk si Wongso Tanu dalam pengembaraannya, dia penyamarannya udah ngaku aja dia sebagai seorang Wongso Tanu yang dulu pernah diusir dari rumahnya. Kemudian dengan kesaktian yang ada, si Demang Tongtong Bango tidak jadi menikahkan kepada yang tadi yang dibuat pesta tadi, kemudian yang dijodohkan adalah seorang Wongso Tanu dengan putrinya. Itulah kisah cinta di mana memang kesaktian pada zaman dulu itu memang sangat dibutuhkan, ataupun kepintaran dari seseorang itu memang sangat berguna sekali. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah ini teman-teman, ini di pemakaman dari Tongtong Bango, dan demikian itu kisahnya, dimana pada zaman dahulu itu seorang putri kalau mau dipersunting oleh seorang perjaka ataupun bujangan harus memiliki kesaktian yang linuweh. Kalau sekarang punya harta banyak ya teman-teman, kalau kesaktian udah nggak penting kalau sekarang ya. Pokoknya yang penting hartanya banyak kalau sekarang. Berbeda dengan zaman dulu. Nah, ini dimakamkan di sini, dan saya akan lanjut nanti untuk Wongso Tanunya sendiri yang masih keturunan dari Raden Mas Said juga dimakamkan di wilayah daerah sini. Nih, tunggu, saya akan lanjut langsung menuju ke arah pemakaman dari Ki Wongso Tanu tersebut. Nah demikianlah teman-temanku semuanya tentang kisah cinta, legenda kisah cinta dari Ki Wongso Tanu yang merupakan putra dari Raden Mas Said dengan seorang putri dari Ki Demang Bango Tongtong yang di sini tidak disebutkan namanya. Dan dari kisah legenda ini bisa kita tangkap bahwasannya apabila sudah jodoh itu mau diputar seperti apapun kisahnya, mau serumit apapun kisahnya, akhirnya mereka akan dipertemukan kembali dan akan menjadi sebuah pasangan yang benar-benar sakinah mawaddah warohmah ya teman-teman semuanya, hingga akhir hayatnya nanti menua bersama. Luar biasa cinta sejati antara pangeran ataupun Ki Wongso Tanu ataupun Pangeran Sentanu dengan Putri Ki Demang Bango Tongtong. Dan kali ini aku lanjutkan perjalanan ke makam daripada Ki Wongso Tanu sendiri. Dan di makam ini tidak kalah serunya teman-teman, tidak kalah uniknya, dan nanti akan saya suguhkan di konten selanjutnya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, tetap dukung channel Aryunis Official agar terus berkembang dan aku semangat untuk eksplor ke tempat-tempat yang seperti ini, yaitu tempat-tempat situs sejarah yang hampir dilupakan oleh kalangan anak muda zaman sekarang. Nah demikian perjalanan eksplor aku. Terima kasih udah setia mengikuti perjalanan aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye semuanya.